Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mari kita sama-sama melanjutkan membaca terkait dengan apa yang ada pada buku Buya Hamka, karya beliau, yaitu berjudul Tasawuf Modern. Hari ini kita melanjutkan bacaan kita. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, khususnya dari pribadi ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Sebelumnya mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau, pada seorang penyusun musannif Buya Hamka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan karya-karya beliau itu amal soleh dan kita semua bisa mendapatkan keberkahan dari karya-karya beliau. Mudah-mudahan kita dengan ini bisa mengantarkan kita ke jalan ridho, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baiklah, kita mulai teman-teman. Bismillah. Yaitu kita akan membahas tentang qanaah. Qanaah ialah menerima cukup. Qanaah itu mengandung 5 perkara, kata beliau. 1. Menerima dengan rela akan apa yang ada. 2. Memohonkan kepada Tuhan tambahan yang pantas dan tetap berusaha. Kalaupun kita meminta ditambahkan, minta yang pantas. Jangan minta yang membuat kita semakin jauh dari Allah, tapi minta sekiranya kalau rezeki kita bertambah, bisa bertambah. Berbagi nih ya Allah, karena kemarin aku berbagi sedikit saja rasanya senang sekali, bisa berbagi kebahagiaan. Apalagi kalau banyak, kayaknya ini lebih banyak juga bisa terbantu. Seperti itu. Yang ketiga, menerima dengan sabar akan ketentuan Tuhan. Dan yang keempat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berusaha, bertawakal. Dan yang terakhir, tidak tertarik dengan tipu daya dunia. Itulah yang dinamai qanaah. Dan itulah kekayaan yang sebenarnya. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu lantaran banyak harta. Kekayaan itu ialah kekayaan jiwa. Itu kata Rasulullah. Karena sesungguhnya benar, banyak orang kaya tapi masih merasa kurang. Dia punya 1 miliar, untuk mengeluarkan 1 kambing pun berat, padahal uangnya 1 miliar. Karena apa? Jiwanya miskin. Dia selalu merasa kurang. Tapi ada orang yang kerjaannya mungkin, mohon maaf, jadi supir cidomo. Dia setiap hari mungkin cuma dapat 20.000 sampai 30.000. Dia lipat tuh. Tiba-tiba pas Idul Adha, dia yang mampu berkurban, dia yang mampu mengeluarkan zakat lebih banyak. Seperti itu. Karena apa? Jiwanya kaya. Maka kaya itu sebenarnya psikologis kita yang menang atau yang kalah. Percuma harta banyak, psikologi kalah, maka kita akan selalu merasa miskin. Artinya, diri yang kenyang dan dengan apa yang ada, tidak terlalu loba atau cemburu, bukan orang yang meminta lebih terus-terusan. Nah itu, kalau kemudian kita mempunyai sesuatu, kita cukup kenyang dengan itu, tidak cemburu dengan nikmat orang yang ada, dan tidak terus-menerusan meminta sesuatu terus, padahal itu tidak terlalu bermanfaat untuk dirinya. Maka ada orang yang dititipkan Allah lebih harta melebihi kita, barangkali kita tidak cemburu. Saya cukup kenyang kok dengan ini. Itulah orang qanaah. Rasulullah SAW juga bersabda, al-qanaatu malun la yanfadu wa kanzun la yafta atau la yafti. Qanaah itu adalah harta yang tidak akan ada hilangnya, dan simpanan yang tidak akan lenyap. Orang yang mempunyai sifat qanaah itu
telah memagar hartanya sekedar apa yang dalam tangannya dan tidak menjalar pikirannya kepada orang lain. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa orang yang qanaah itu cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Dia tidak memikirkan kapan ya saya hebat dia, kapan ya harta saya sebanyak dia, kapan ya rumah saya sebesar dia. Dia belum qanaah. Astagfirullahaladzim. Ini kadang terjadi pada diri kita. Karena apa? Mata kita terlalu sibuk melihat, menonton TikTok atau menonton sosial media yang kebetulan isinya artis yang menebar-nebar isi rumahnya, yang memperlihatkan gaya hidupnya. Karena sudah terlanjur mengkonsumsi itu, begitu ditampakkan dengan realita, kita betapa tidak bersyukurnya. Padahal kita sebenarnya adalah orang yang memiliki banyak nikmat, tapi kenapa tidak kerasa? Psikologi kita kalah karena melihat orang yang selalu setiap hari kita lihat yang lebih tinggi daripada kita. Maka hilanglah sifat qanaah. Siapa saja yang telah memperoleh rezeki dan telah dapat yang akan dimakan sesuap pagi, sesuap petang, hendaklah tenang hatinya. Jangan merasa ragu dan sepi. Tuan tidak dilarang bekerja mencari penghasilan. Ingat, meskipun merasa qanaah bukan berarti Islam ini melarang orang mencari rezeki, mencari pekerjaan. Silahkan cari. Tidak disuruh berpangku tangan dan malas lantaran harta telah ada. Nah, seperti itu. Jangan, kenapa kamu tidak bekerja? Qanaah. Nah, itu bukan qanaah itu ya, itu malas. Bekerjalah, karena manusia dikirim ke dunia buat bekerja, tetapi tenangkan hati. Nah, seperti itu. Yakinlah bahwa di dalam pekerjaan itu ada kalah dan ada menang. Kadang rezeki kita banyak, kadang rezeki kita sedikit. Maka tenangkan hati kita. Namanya juga bekerja. Jadi Tuhan bekerja bukan lantaran memandang harta yang telah ada, dan harta itu belum mencukupi, tetapi bekerja lantaran orang hidup tidak boleh menganggur. Jadi seperti itu. Kita bekerja semata-mata mengisi hidup kita karena kita adalah manusia yang diperintahkan bekerja oleh Allah, beramal. Orang yang benar cara bekerjanya, dia tidak pandang pekerjaannya itu sumber rezeki. Allah bisa memberi kita rezeki dengan bekerja atau tanpa bekerja. Tapi orang yang benar-benar soleh pasti bekerja. Kenapa? Karena ikhtiarnya itu, dalam ikhtiarnya dia yakini ada amal soleh di dalamnya. Berjalan kita mencarikan nafkah buat keluarga kita, ada pahala jihad, pahala fisabilillah di sana. Karena kita sebagai tulang punggung keluarga, itu yang dipandang. Masalah apa yang didapat, serahkan kepada Allah. Tapi orang kadang sering tertipu dengan cara ini. Kenapa kamu tidak bekerja? Ya sudah, rezeki sudah diatur oleh Allah. Itu bukan seperti itu mental itu. Karena sekali lagi berarti dia memang memandang bahwa sebenarnya dia itu bukan banyak dalil, malas intinya. Kalau dia seperti itu, kenapa kamu tidak bekerja? Rezeki sudah diatur Allah. Dia itu bukan tawakal, bukan qanaah, dia itu malas sebenarnya. Sejatinya pelajaran agama menyuruh qanaah itu ialah qanaah hati, bukan qanaah ikhtiar. Ikhtiar harus tetap jalan, sedangkan hati kita harus qanaah, merasa cukup. Ikhtiar terus tanpa meninggalkan syariat Islam, tanpa meninggalkan kewajiban, dapat alhamdulillah. Sedikit tidak apa-apa, tidak dapat mungkin besok dapat. Maka berhusnuzon kepada Allah. Sebab itu terdapatlah dalam zaman sahabat dan zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah juga berikhtiar, sahabat juga berdagang, seperti itu. Jadi engkau semulia apa sampai mau meninggalkan pekerjaan? Bukan karena engkau itu ahli akhirat, tapi engkau memang malas. Sri Baginda Ratu Wilhelmina, seorang ratu yang masyhur terkenal, mempunyai pendirian qanaah ini. Seorang ratu mempunyai pendirian qanaah. Bagaimana pendiriannya? Putrinya Yulinana, nama putrinya Yulinana,
Dia sekarang yang menjadi ratu pada zaman Buya Hamka menulis buku ini. Disuruh mempelajari segala macam kepandaian yang perlu untuk menjaga hidup sehari-hari. Disuruh belajar menjahit, memasak, menyulam, dan lain-lain. Padahal dia anak ratu dan sekarang menjadi ratu, kata Buya Hamka. Tapi dia disuruh oleh ibunya memasak, menjahit, menyulam, bekerja, dan lain sebagainya. Kenapa? Ketika ditanya, kenapa Baginda engkau menyuruh anakmu? Bukankah engkau kaya, engkau ratu, engkau hartamu banyak? Apa jawaban beliau? Tipu daya dunia tak dapat dipercaya. Seperti itu. Ini hari kita dibujuknya, besok mana tahu kita diperdayakannya. Hari ini kita mungkin berada di tempat yang tinggi, dunia mengangkat kita. Siapa yang tahu besok kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Maka orang yang qanaah itu menghilangkan kebergantungan kepada yang ada, sehingga ia mempersiapkan diri pada suatu keadaan seandainya nanti ia telah tiada. Maksudnya ketiadaan harta dan lain sebagainya. Sebab itu kita tak boleh harap dengan apa yang ada dan tak boleh cemas menempuh apa yang akan terjadi. Nah, kata beliau seperti itu, seorang ratu Wilhelmina. Ini pendirian yang sepantasnya bagi seorang raja, seorang ratu, terutama di zaman demokrasi ini. Di zaman demokrasi, di zaman one man one choice, di zaman kemudian demokrasi yang mungkin membataskan kekuasaan orang, kok bisa ya yang berkuasa hanya 5 tahun merasa dirinya ketika sedang menjabat itu merasa dirinya hebat, merasa dirinya sombong, merasa terbang dengan apa yang ia rasakan hari ini. Seorang ratu yang mungkin tidak hidup zaman demokrasi, yang digantikan kalau dia mati, dia pun berusaha untuk bekerja, belajar menyulam, belajar menjahit, belajar memasak untuk mempersiapkan, karena ia tahu bahwa hidup ini dunia tipu daya. Hari ini kita ditemaninya, besok kita disepaknya. Seperti itu. Tapi ada orang yang tahu dirinya akan setiap 5 tahun akan diganti, 10 tahun itu pun kalau kemudian dia menang lagi. Kok bisa dia sehedon itu, sehebat itu merasa diri? Maka daripada itu, maksud qanaah itu amatlah luasnya. Tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah menghendaki siapa yang Allah ingin angkat, Allah menjatuhkan siapa yang Allah ingin jatuhkan. Harus ada pada seorang yang merasa dirinya berkuasa. Karena sebenarnya gampang banget bagi Allah. Semuanya adalah titipan. Gampang bagi Allah dia cabut. Kalau dia tidak pernah mempunyai sifat qanaah ini, maka suatu masa ketika sesuatu itu sudah tidak ada, maka dia akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Menyuruh sabar menerima ketentuan ilahi jika ketentuan itu tidak menyenangkan diri, dan bersyukur jika dipinjami nikmat oleh Allah, sebab entah terbang pula nikmat itu kelak. Kalau dia memiliki sesuatu, dia merasa syukur, kita sedang dipinjami. Suatu masa kalau Allah mau ambil, terserah Allah. Dan sabar menerima ketentuan ilahi jika ketentuan itu tidak menyenangkan diri. Tapi pasti itu terbaik dari Allah. Maka yang sebaik-baiknya obat buat menghindarkan segala keraguan dalam hidup ialah berikhtiar dan percaya kepada takdir. Jadi intinya qanaah itu mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri hidup dalam keadaan yang mungkin tidak sehebat hari ini. Kalau sedang berada di atas. Sedang berada di atas, jangan sombong. Suatu masa kita pasti akan berada di bawah. Maka siapkanlah. Jangan terlena-lena mentang-mentang engkau anak raja. Seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Apapun yang terjadi, marilah kita merasa cukup. Karena kalau kita tidak pernah merasa cukup, maka kita hakikatnya belum merdeka. Bukanlah orang yang kaya.
Buat apa punya harta bertriliunan tapi nggak pernah merasa cukup? Berarti miskin dong. Tapi ada orang yang mungkin gajinya 500.000 per bulan tapi merasa cukup, dialah yang paling kaya. Dia bisa tersenyum dengan uang 250, engkau tidak bisa tersenyum dengan uang 200 triliun. Padahal hakikat daripada kita mengumpulkan harta atau apa itu kan untuk mencari kebahagiaan. Tapi jika dengan segala banyaknya harta itu tidak mengantarkanmu kepada kebahagiaan, berarti engkau sangat miskin jiwamu, seperti itu. Barangkali hanya ini yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.